Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-118 ini, didukung oleh para pemain, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Rara Putri sebagai Sunggi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rake Patanjana memasang Aji Sirap Sawur Siti ke rumah Empu Hanggareksa. Aji Sirap bekerja dengan cukup sempurna. Seisi rumah tertidur pulas. Bahkan Empu Hanggareksa sendiri, yang semula mencoba untuk menahan hawa ngantuk, akhirnya tidak tahan lagi. Tubuhnya menjadi limbung, lalu jatuh di depan ruangan tidur anaknya. Sudah agak lama juga aku bersembunyi di pojok halaman ini. Rupanya semua orang di rumah itu termakan Aji Sirapku. Aku tidak mendengar lagi tanda-tandanya manusia yang masih terjaga. Baiklah, aku akan masuk sekarang. Hei, Arya Kamandanu, kalau kau memang jago, kau pasti dapat melihat kehadiranku di rumahmu. Iya. Benar dugaanku. Seisi rumah sudah termakan Aji Sirapku. Mereka tidur pulas. Di ruang belakang tadi ada perempuan tua juga sudah tertidur pulas. Di ruang satunya lagi ada perempuan berkulit putih juga sudah tidur seperti orang mati. Dan ini ada tubuh berkelimpangan di tengah jalan begini. Rupanya orang tua ini yang bernama Empu Hanggareksa,
pembuat senjata yang terkenal itu. Dia pun sudah tidur seperti orang gila. Ini ada ruangan lagi. Pasti Arya Kamandanu sedang tidur pulas di dalamnya. Kamandanu, sekarang kau pasti mampus di tangan Rake Patanjana. Nah, benar bukan? Kau tidur pulas di atas ranjangmu. Bahkan kau tetap tidur walaupun pintu kamarmu kutendang sampai hancur berantakan. Ya, kau takkan mampu melawan Aji Sirapku yang ampuh. Kukira kau akan tetap tidur sekalipun langit di atas sana runtuh menimpa atas rumahmu. Nah, Kamandanu, tidurlah dengan nyenyak. Karena besok kau sudah tidak akan ada di dunia lagi. Mayatmu akan ditangisi keluargamu. Orang-orang akan berdatangan untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan rumahmu ini akan dipenuhi orang-orang yang ingin melihat tubuhmu yang membujur kaku dan dingin. Tapi aku yakin tidak sedikit orang yang mensyukuri kematianmu. Mereka yang mempunyai istri dan keluarga baik-baik pasti akan gembira. Karena tak ada lagi Arya Kamandanu, manusia busuk, manusia kotor dan cabul yang suka mengganggu istri orang. Nah, Kamandanu, kalau kubunuh kau malam ini hanya karena aku membenci laki-laki yang suka menodai istri orang. Tapi alangkah enaknya kalau kau langsung mampus sekarang ini. Oh, tidak. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Hukuman itu terlalu enteng buatmu. Aku menginginkan yang lain. Selesai memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya, Rake Patanjana melangkah ke arah pemparingan. Arya Kamandanu masih tidur dengan pulas sekali. Rake Patanjana tak mau membuang waktu lagi. Dia segera mengangkat tubuh Arya Kamandanu, meletakkan di pundaknya, dan mendukungnya ke arah tempat penyimpanan kuda. Setelah meletakkan Arya Kamandanu ke punggung kuda, Rake Patanjana segera naik. Nah, Kamandanu, tidurlah dengan tenang ya. Aku akan membawamu bertamasya malam ini. Iya. Loh, mengapa aku bisa tidur di tempat ini? Semalam aku memeriksa ruangan Nyi Rongkot dan Mesin. Karena aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu aku diserang rasa kantuk yang sangat hebat. Jelas sekarang. Rupanya ada yang menaburkan Aji Sirap ke rumah ini. Pintu ruangan tidur Kamandanu dijebol orang. Kamandanu! Empu Hanggaraksa dengan perasaan cemas mencari Arya Kamandanu. Karena tak bisa menemukannya, dia lalu pergi ke ruangan belakang untuk membangunkan Nyi Rongkot. Nyi Rongkot, bangun Nyi, bangun, Nyi Rongkot. Luar biasa pengaruh Aji Sirap yang disebarkan orang itu.
Kemana Arya Kamandanu? Rupanya dia menjadi sasaran utamanya. Karena tak ada barang-barang berharga yang hilang di rumah ini. Mesin juga masih terlelap di ruang tidurnya. Memalukan sekali. Aku melihat ada yang bergerak-gerak di pagar halaman depan. Hei, siapa itu? Awas, jangan lari kau, jangan lari. Akhirnya kau dapat juga kubekuk, maling tengik. Aduh. Rupanya malingnya seorang perempuan. Aduh, ampun Tuan. Lepaskan tangan saya. Tidak. Lepaskan. Aduh. Dengar dulu, dengar. Kalau kau tidak mengaku, tanganmu yang halus ini akan kupatah-patahkan menjadi 1000. Ampun Tuan, ampun. Ampun. Sekarang katakan, apa maksudmu masuk ke rumahku ini? Dan apa yang kau lakukan terhadap Kamandanu, anakku? Bukankah kau yang menebarkan aji sirap hingga kami semua tidur pulas? Ayo katakan cepat. Ampun, bukan saya yang mengerjakan semua itu, Tuan. Bukan kau, lalu siapa? Ampun, itu adalah pekerjaan ayah saya, Tuan. Aduh. Siapa ayahmu itu? Rake Patanjana. Jadi kau ini anak gadis Rake Patanjana. Aduh, iya, benar Tuan. Rake Patanjana ayahmu tadi sore bermaksud membunuh Kamandanu, anakku, di pinggiran desa Kurawan sana. Apa memang kalian merencanakan semua ini? Kalian menginginkan kematian anakku? Aduh, ampun Tuan, lepaskan tangan saya ini. Baik, akan kulepaskan tanganmu. Tapi kau harus memberikan keterangan yang benar. Aku tahu ayahmu itu seorang pajineman, pembunuh bayaran. Yang ingin ku ketahui ialah siapa yang menyuruh ayahmu membunuh Kamandanu. Maaf Tuan, saya juga tidak tahu namanya. Mereka ada 2 orang. Semula ayah saya menolak pekerjaan itu, tapi mereka terus membujuk dan mendesak. Akhirnya ayah saya dihasut dan apa? Ampunilah ayah saya, Tuan. Dia sebenarnya sudah sadar. Dia bukan seorang pajineman lagi. Pekerjaan itu sudah 1 tahun lamanya ditinggalkan. Tapi buktinya dia mau membunuh lagi. Iya, itu karena dihasut, Tuan. Ayah saya memang orang bodoh. Dia kuat, tapi bodoh. Mudah dibujuk orang. Sudah. Perempuan. Siapa namamu? Sunggi, Tuan. Sunggi? Iya, Tuan. Apakah aku bisa mempercayai keteranganmu? Kau tidak berdusta padaku? Tidak, Tuan. Saya berkata yang sejujur-jujurnya. Saya tidak menginginkan ayah saya membunuh orang lagi. Itulah sebabnya saya mengikutinya sampai ke desa Kurawan ini. Tapi saya tidak berani menemuinya, karena dia tentu marah sekali. Maka saya terpaksa mengikuti dari kejauhan. Rupanya kau seorang anak yang baik. Saya sedih sekali, Tuan. Setiap ayah saya berangkat malam hari untuk membunuh orang. Saya selalu tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, saya selalu diganggu mimpi-mimpi buruk. Iya. Baiklah. Untuk sementara, aku bisa mempercayai perkataanmu. Tapi kalau nanti ternyata kau berdusta padaku, kau akan kubekuk dan kuserahkan pada yang berwajib. Saya rela dibunuh kalau saya berdusta, Tuan.
Ini semua saya kerjakan demi kebaikan ayah saya sendiri. Nah, sekarang tunggu di sini. Oh ya, kau sepertinya membawa kuda. Iya, Tuan. Saya membawa kuda. Nah, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Lalu kita akan berangkat untuk mencari ayahmu. Pulas juga tidurmu semalam, Kamandanu. Saking pulasnya, sampai kau tidak merasa ada orang mengajakmu berjalan-jalan dengan mengendarai seekor kuda. Kau, Rakyat Patanjana. Bagus. Kau masih mengenaliku dengan baik. Ya, aku Rakyat Patanjana. Mengapa kau menculik aku dan mengikatku di sebatang pohon ini? Kau pasti masih bisa mengingat kata-kataku kemarin sore sebelum aku pergi. Aku berkata bahwa kau boleh merasa lega barang sejenak. Tapi bukan berarti aku membatalkan niatku membunuhmu. Kau licik, kau curang. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku, Rakyat Patanjana. Tapi aku bisa mengikatmu di pohon seperti seekor kambing siap dipotong. Kalau kau benar-benar jantan, lepaskan aku. Dan mari kita bertarung sekali lagi. Aku bukanlah orang yang terlampau bodoh, Kamandanu. Dan lagi bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa semua orang memiliki caranya masing-masing untuk mengalahkan lawannya? Tapi bukan dengan cara seperti ini. Cukup, Kamandanu, cukup. Kau sudah kalah. Kau sudah kuikat di pohon dan tidak mampu berkutik lagi. Sekarang semuanya tergantung apa mauku. Apa maumu, Rakyat Patanjana? Inilah mauku. Arya Kamandanu berteriak kesakitan ketika Rakyat Patanjana mengayunkan sebatang rotan ke tubuhnya. Rotan itu menghantam dada, punggung, lengan, dan perut silih berganti. Bekasnya sampai membiru dan menimbulkan pilur-pilur kehitaman. Dengan garang, Rakyat Patanjana terus saja mengayunkan rotan itu. Mampus kau, Kamandanu. Tunggu sebentar, Sunggi. Akan kau bawa kemana aku sekarang ini, ha? Jangan-jangan kau bermaksud menyesatkan aku. Bukankah Tuan ingin menemui ayah saya? Iya, tapi kita sudah hampir mencapai tugu batas desa Kurawan. Di mana ayahmu berada sekarang ini, ha? Saya juga tidak tahu pasti di mana ayah saya berada sekarang ini, Tuan. Sunggi, kau jangan mempermainkan aku. Kau sudah kuperlakukan dengan baik. Sekarang, kau harus menunjukkan di mana ayahmu menyembunyikan Kamandanu anakku. Ayah saya menyimpan kudanya di sana, Tuan. Di mana? Di sana, di bawah Bukit Kurawan, di bawah sebuah pohon asam lawas yang rindang. Kalau begitu, ayo cepat kita ke sana. Mari, Tuan. Lihatlah Arya Kamandanu.
apa yang bisa dia lakukan sekarang ya? Katanya dia mau mengalahkan Rake Patanjana. Mana bisa? Komandan, sebenarnya aku tadi langsung mau membunuhmu. Mengapa itu tidak kau lakukan? Oh, tidak. Enak sekali kalau kau harus segera mampus. Tidak. Aku akan menyiksamu lebih dulu. Dan nanti setelah hatiku puas, baru kau akan kubunuh. Tidak usah khawatir. Kau pasti akan mati sebentar lagi. Rake Patanjana, kalau boleh aku tahu, siapa orang yang telah mengupahmu? Kali ini aku bekerja tidak untuk mencari bayaran. Aku bekerja untukku sendiri. Setahun yang lalu, aku telah membunuh orang yang telah menodai istriku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melumuri tanganku dengan darah manusia. Baru kali ini timbul niatku untuk mengulangi pekerjaan lama. Dan kaulah orangnya yang menjadi sasarannya. Kau kejam, Rake Patanjana. Kau licik dan kejam. Ya, aku memang kejam. Kau takut menghadapi kekejamanku? Kalau takut, tutuplah matamu. Bunuhlah aku sekarang. Tidak. Aku tidak akan segera membunuhmu. Sabarlah, Kamandanu. Batang rotan ini sudah tidak memuaskan hatiku lagi. Nah, aku akan menggantinya dengan pedangku ini. Tapi tidak. Nanti pedangku ini akan kotor oleh darahmu. Darah manusia yang tidak senonoh. Nah, Kamandanu, bukankah kau mempunyai sebuah pedang? Jangan, Rake Patanjana. Jangan kau sentuh pedangku ini. Kenapa tidak boleh? Aku bisa berbuat sesuka hatiku. Aku bisa memotong telingamu sebelah kalau aku mau. Atau memotong lenganmu, atau kakimu, atau menggunduli kepalamu. Sekali lagi ku peringatkan. Jangan kau sentuh pedangku ini. Rupanya kau sangat membanggakan pedangmu itu, ya? Pedang apa itu? Bentuknya aneh sekali. Kau nanti akan menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Sebentar lagi tubuhmu akan kukerat-kerat dengan pedang kebanggaanmu itu. Kau yang akan menyesal, bukan aku. Selesai berkata-kata, Rake Patanjana menyambar pedang naga puspa yang tergantung di pinggang Arya Kamandanu. Dia tidak langsung mencabut pedang itu, melainkan menimang-nimangnya di depan hidung Arya Kamandanu. Pedang apa ini, ya? Bentuknya mirip seekor kerbau begini. Kukira pedang seperti ini hanya pantas untuk menebang pohon untuk kayu bakar. Tapi coba, aku ingin melihat isinya. Kini pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya itu sudah keluar dari warangkannya. Rake Patanjana belum begitu menyadari apa yang terjadi. Sementara Arya Kamandanu merasa cemas. Dia takut laki-laki di depannya tak mampu mengendalikan diri, lalu mengamuk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.